Oke, baik. Saya kasih waktunya dulu ya, Sob ya. Mana waktunya, Sob? Pencet. Oke. Baik, terima kasih waktunya. Saya tanggapi ya, Sob ya. Tapi kita berusaha untuk menggunakan bahasa-bahasa yang baik supaya diskusi kita ini tidak terkesan hujat-menghujat, maki-memaki ya. Begini, Sob. Ada poin pertama tadi, Sob, mengenai penjajahan. Oh, kalau kita mengikuti ajaran Yesus, maka kita nanti akan menjajah seperti Indonesia dijajah oleh Oten. Sob bilang gitu. Begini, Sob, saya kasih tahu, Sob ya. Coba, kalau kita baca Alkitab, adakah di dalam Alkitab Yesus mengajak murid-muridnya untuk membawa satu pasukan, satu kompi pasukan, bawa pedang, bawa lembing, bawa tameng untuk menyerang, untuk menghancurkan satu kaum, menjajah satu kaum? Tidak ada, Cuk. Ini yang saya salahkan nih pola pikirmu, Sob. Bagaimana kamu berpikir bahwa ada bangsa Eropa? Salah satu contoh adalah Belanda. Belanda pernah menguasai negara kita. Kemudian ada Jepang. Ya. Negara-negara Eropa bukan hanya negara-negara Asia saja, banyak negara-negara. Loh, itu bukan pengajaran agama Kristen, Cuk. Coba tunjukkan dalilnya di dalam agama Kristen bahwa Yesus pernah memerintahkan, "Wahai kaumku, perangilah siapa-siapa yang tidak beriman kepadaku." Loh, itu adalah ayat-ayatmu, Sob. Itu tertulis misalnya nih, saya kasih contoh, Sob ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 81. Nih. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya nih. Jelas, udah disuruh nih, diperangi, Sob. Nah, Uncup tidak berangkat untuk memerangi orang-orang tersebut. Nah, berarti justru Uncuplah di sini yang tidak mengikuti ajaran Sang Baginda. Kena lagi Uncup, udah merah mukanya. Nah, sekarang kita lihat lagi contohnya daripada Sang Baginda. Berapa kali ia memimpin peperangan, Sob? Bahkan ia dijuluki sebagai panglima perang. Coba, kalau saya putar nanti videonya kelamaan nih. Video daripada Ustadz Khalid Basalamah berkata, banyak orang ketakutan ketika mengatakan bahwasanya, aduh nanti kalau saya mau kena ban. Ya, jelas, Sob, ini videonya jelas ada. Di mana Ustadz Khalid Basalamah, Anda udah tahu kan? Jelas sekali di sini. Biar saya putar nih ya. Nih. Saya putarkan nih. Coba ya, bayangkan ini. Ini jelas nih, Ustadz berkata. Bagaimana Anda berkata bahwasanya ini bukan ajaran agama Islam, Sob ya? Kita putarkan ini. Nah, lihat. Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata City. Waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jadi, Sob, saya sudah berkata dari tadi, Sob, kalau engkau mirip seperti Sang Baginda, ya betul itu yang diomongin itu, Sob. Nah, kalau misalnya orang-orang yang kamu tuduhkan menjajah tadi mirip dengan Yesus, ya nggak mungkin dia menjajah, Sob. Malahan memberkati, begitu, Sob. Nah, kemudian yang kedua, masalah sujud tadi kan. Loh, bagaimana mencontoh Yesus? Yesus sujud, kalian tidak sujud. Jangan salah, Sob. Kemarin sudah saya bilang, Sob, sujud atau tidak sujud itu bukan esensinya. Esensinya itu adalah melakukan apa yang diperintahkan tersebut. Kalau sujud, ada orang Kristen yang sujud, Sob. Ada, nggak dilarang orang Kristen sujud.
Ya. Jadi seperti itu tanggapan saya ya. Jadi tolong kamu buktikan bahwa Yesus memerintahkan supaya apa? Supaya menjajah, memerangi orang-orang yang tidak suka atau yang pengen yang berbeda ajaran begitu. Nah, silakan. Silakan, Sob. Baik. Meninggal Uncu. Lemas. Gampang itu. Lemas Uncu. Silakan. Oke, ya aku jawab dulu dong Al-Qur'anku ya. Yang kau bawakan itu kayak gimana di At-Taubah itu? Ya kau harus baca dulu lah ya At-Taubah itu. Apakah ya Nabi ini memerangi tanpa sebab? Yang ternyata di sini tujuan Rasulullah berangkat dengan tujuan ke negeri Syam untuk memerangi orang-orang Romawi ketika sampai di Tabuk. Makanya ya Al-Baqarah 29 ini menceritakan perang Tabuk, bukan menceritakan bunuhlah ketika kamu damai, orang-orang Kristen gak ada. Ya, setelah ya utusan dari Nabi itu dibasmi oleh orang-orang Romawi, maka wajar Nabi membalas gitu. Ada perintahnya dari Allah untuk membalas orang yang tidak beriman dengan Allah dan yaumil akhir. Ya, di situ dikatakan seperti apa? Ketika di perang Tabuk, bukan saat damai-damai lalu jajah orang, kagak. Bukan seperti penjajahan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, bukan kawan. Tapi itu adalah perang yang mana umat Islam dizalimi, utusannya itu dibunuh. Ya wajar lah orang melawan gitu, membalas. Masa harus diam? Kan kayak gitu. Bukannya di situ Nabi Muhammad mengajarkan, kalaunya kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kirimu, habis kita. Ya enggak. Itu kan cuma ajaran Yesus, tidak bisa diterapkan ya di Indonesia atau di peperangan. Habis kita. Kalau kamu dibunuh prajuritmu, maka serahkan rajamu. Nyerah aja sekalian, kan gitu. Ajaran gak masuk akal kayak gitu. Terus ya, tentang masalah permintaan kamu. Ya, permintaan kamu. Oh, satu lagi nih. Tentang Ustadz Khalid Basalamah, ku tanggapi. Ya, dulu orang memakai pedang. Memang orang ekspansi pakai pedang. Bukan cuma Islam, Kristen pun perang salib ekspansi pakai pedang. Ya. Contoh perang salib, ngebantai umat Islam, Kristen ngebantai umat Islam pakai pedang. Kagak usah Islam, sesama Kristen aja dibantainya di pedang salib. Di perang salib itu. Jadi kalau kita mengikuti seperti ajaran Edis, habis kita dibantai nanti seperti ajaran dalam kekristenan. Mengajarkan bantai Islam di perang salib, mengajarkan bantai sesama Kristen di perang salib. Ajarkan pula ya penjajahan di Indonesia. Lalu Edis minta, di mana Yesus menyuruh? Kau buka Matius 10 nomor 34. Nih ku bukakan nih ya. Nih ya. Nih, apa katanya? Bagaimana ya cara mengikuti Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, kata Yesus. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Emangnya Yesus bawa pedang buat apa? Kupas bawang. Gak mungkin, bahkan bukan negara lagi, rumah orang yang disuruh Yesus obrak-abrik. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Bukan negara lagi yang dijajah, tapi setiap rumah orang mau dihancurin Yesus gitu. Belum lagi nih kalau ku buka dalilnya, jelaskanlah ya kau ajaran Yesus nih. Nih, ya kata Yesus, akan tetapi, kata Yesus, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhilah mereka di depan mataku. Ini ajaran apa? Ajaran bawa damai atau ajaran bunuh orang ini, Yesus nih?
Itu yang kau harus jelaskan kepada kami, ya kawan-kawan Kristen. Kalau saya kan tadi udah menjelaskan, At-Taubah 29 itu ketika perang Tabuk, yang mana Rasulullah ke Tabuk untuk memerangi Romawi karena utusan dibantai. Wajar ya Islam membalas, dan alatnya pun pakai pedang. Kagak usah heran kata Ustadz Khalid tadi kalau pakai pedang. Kalau dulu pakai pistol ya pakai pistol juga ekspansinya. Udah kayak gitu aja ya. Silakan. Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Baik. Jadi begini Sob, mana waktunya Sob? Biar enak kita. Belum lagi, kau aja yang udah gak sabar mau ngomong. Hah, kau nih. Baik. Mana waktunya? Baik, saya tanggapi ya. Saya tanggapi satu persatu. Jadi begini Sob. Pertama-tama kita itu harus melihat ajaran Kristen dari pribadi Yesus. Tidak boleh Anda melihat orang Kristen dari pribadi orang-orang Kristen tertentu yang melakukan kesalahan. Bagaimana ini pola pikir Anda, Sob? Ya, ini kenapa ini kok ada seperti ini nih? Ini kenapa ini ada? Kalau kalah dia kayak gitu. Dia kalah kayak gitu sekarang. Mau kalah seperti ini sekarang. Lanjut. Jadi begini, Sob. Pertama-tama, Anda tadi mengatakan begini, Sob. Oh, sekarang Uncup yang keok nih. Gini, Sob. Pertama, Sob, kamu mengatakan bahwa ada orang-orang Kristen yang melakukan penjajahan, ada orang-orang Kristen yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Pertanyaannya begini, Sob, adakah tokoh Yesus sendiri melakukan hal seperti itu? Itu poinnya ke situ, Sob. Jangan kita debat kusir mengenai orang-orangnya. Loh, kalau orang-orangnya, Sob, banyak yang namanya Muhammad ada di penjara, Sob. Kalau masalah itu. Nah, mari kita agak sedikit, tinjauan kita itu agak sedikit lebih berbobot, Sob. Mari kita lihat tokoh yang kita teladani. Nah, apa yang dikerjakan oleh sang baginda, Sob? Bukankah dia sendiri, Sob, dia memimpin pasukannya untuk menyerang. Bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan apa? Tawanan-tawanan perang, Sob. Bahkan ada yang namanya milkul yamin, milikul yamin. Di mana di situ ada perempuan-perempuan yang dibawa itu, Sob, dan itu boleh dijadikan budak-budak hamba sahaya. Apa mau saya tunjukin ayatnya sama kamu, Sob? Hamba sahaya yang engkau miliki hasil daripada tawanan perang. Loh. Si Unjuk. Coba, Sob, tunjukkan ayat di dalam Alkitab di mana Yesus dan murid-murid mereka ngejarah ambil rampasan perang. Cewek-cewek, harta. Nggak ada, Sob. Loh, si Unju bagaimana? Bahkan di dalam hadis dikatakan apa? Aku diutus untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan itu tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Makanya jangan heran, Sob, kalau misalnya nih tadi dia menunjukkan gambar. Inilah, Sob, cerminan daripada orang-orang yang mengikuti perilaku sang baginda. Nih, saya kasih tunjuk, Sob. Nih, bagaimana pribadi orang-orang yang mengikuti sang baginda? Nah, ini dia, Sob. Gimana sih Uncuk? Lihat. Sorbannya, lihat, Sob. Wah, ini, Sob, udah ini. Kalau udah teriakan begini sudah, Sob. Allahu Akbar. Pecahin kacanya, bakar. Dia tuh kan demo. Ini, Sob. Coba, Sob, dari pakaian-pakaiannya, dari tulisan-tulisannya apa? Front Pembela Islam. Ini, Sob, jelas. Coba, Sob, tunjukkan satu perbuatan Tuhan Yesus yang menyuruh orang-orang seperti ini. Adapun ayat-ayat yang kamu kutip tadi, Sob, itu adalah ayat-ayat yang tidak kamu tunjukkan secara utuh. Saya kasih tunjuk, Sob. Nah, makanya, Sob, ini ada saya punya gambar lain. Makanya, Sob, tidak heran bahwa kalian setelah melakukan ini, langsung main tunjukin kaos begini. Kelihatan toh? Satu-satunya agama yang mengaku bukan telolis adalah ya ini, Sob. Coba pernah nggak, Sob,
ada orang oten ya yang pakai kaos oten bukan telolis. Nggak ada. Cuman agamanya Uncup yang cetak kaos tulisannya aku bukan telolis. Karena apa? Karena memang seluruh jari, seluruh telunjuk menunjuk ke hidung Uncup bahwa Uncup seorang telolis. Wah, ya. Kemudian, aduh, kurang jadi waktunya ini. Kemudian masalah ayat tadi, Sob. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sob, baca ayatnya secara utuh sampai selesai. Yang dimaksud pedang di situ, Sob, bukan pedang buat motong-motong leher, itu salah. Makanya Sob di situ pedang untuk membawa pemisahan antara orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dengan yang percaya. Begitu loh. Memang harus dipisahkan. Ya, ayah ibu ya harus dipisahkan. Kalau ayahnya tidak percaya, anaknya tidak percaya, ya dipisahkan oleh pedang tersebut. Itu bukan berbicara mengenai pedang untuk gorok itu, Cok. Nah, silakan. Meninggal Unco pokoknya malam ini. Silakan. Aduh Dis, ya kalau ku sepakat ya seperti kata kamu, jangan kita bahas oknum, semua ada oknumnya. Lalu ngapain ya kamu ketika menyerang aku memakai seperti pakaiannya kayak gini? Ya pakaian, perilaku, ajaran agama ya ajaran agama, bedain itu dulu gitu loh. Nah kalau aku memperlihatkan kepada kamu orang yang pakai salib teriak haleluya, lalu bantai orang ada. Kalau di sejarah-sejarah dulu ya kayak gitu. Apalagi tuh dokumenter dari perang salib. Habis semua. Bayangkan kayak gitu. Terus kamu menuduh aku baca katanya ya, baca secara utuh. Mari kita baca secara utuh ya. Kau enggak jelas menjelaskan kitabmu sendiri aja ambigu gitu. Tadi kan aku udah sindir kamu nih. Yesus membawa pemisahan bagaimana pengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai. Oke? Jangan menyangka membawa damai. Di atas bumi aku datang bukan untuk membawa damai, kata Yesus, melainkan pedang. Gak mungkin dong pedang buat kupas bawang. Udah kusindir. Masih aja dia gak ngerti ya. Gak mungkin pedang buat kupas bawang itu Yesus. Gak mungkin. Lalu apa maksudnya? Nih, pedang itu digunakan dia untuk apa? Memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuannya, dari ibunya, dan orang isi rumahnya. Itu pedang digunakan untuk hancurin rumah tangga orang gitu. Terus kamu kalaunya Lukas 19 nomor 27 tadi nggak kamu jelasin. Kayak gimana tuh? Yesus menyuruh membunuh depan matanya. Kamu belum jawab nih. Lukas 19:27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Des. Untuk masalah Yesus ya, kamu minta di manakah Yesus memimpin perang? Ya jelas Yesus kagak pernah berperang. Tapi kalau kamu lihat di Lukas 2 nih ya, di Lukas 33 nih, bukain sama kamu. Nomor 26. Bentar ya, bukan Lukas 33. Sabar. Nih, tadi aku nih. Yesus itu nih ya, Lukas 22 rupanya. Kata Yesus kepada murid-muridnya ketika tentara Romawi mau menangkap mereka, apa kata Yesus? Jawab mereka, suatu pun tidak kepadanya tetapi kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Buat apa Yesus jual jubah, beli pedang? Buat kupas bawang. Jelas untuk bertahan kepada penangkapan Romawi. Kalau terjadi macam-macam, gak mungkin Yesus nyuruh jual jubah lalu beli pedang buat mereka kupas bawang. Gak mungkin. Yesus pun mengajarkan untuk
bertahan gitu. Nah, terkait masalah di mana tuh milkul yamin, katamu kan milkul yamin. Kamu paham nggak apa yang dimaksud milkul yamin? Konsepnya kayak gimana? Coba kamu jelaskan secara rinci sama aku. Apa itu milkul yamin? Sok tahu kamu. Terus kalau kita melihat di kitab kamu ya, di perjanjian lama, masalah harta rampasan perang itu ada, Dis. Kalau di perjanjian lama, nih ya. Nih, Tuhan kamu ya, kalau kita lihat harta rampasan perang itu di perjanjian lama di zaman Musa udah terjadi, Des. Makanya tertera dalam kitabmu. Di sini ada rampasan perang gadis perawan, Des. 32 gadis perawan diminta Tuhanmu. Buat apa Tuhanmu minta perawan? Ini konsepnya kayak gimana? Kalau milkul yamin jelas harta rampasan perang kan gitu. Ya, ini Tuhan kamu aja di kitab kamu minta 32 gadis perawan. Yang aku bingung kayak gimana cara ngetes perawannya itu gadis. Kedokteran belum ada masalahnya. Ya. Tuh giliranmu. Rungkat edis malam nih. Baik, saya tanggapi ya. Rungkat kalau ketemu aku. Baik, saya balikan. Jadi ya, oke, saya terima dulu. Jadi begini, Sob. Jadi pertama-tama kamu menuduhkan kepada saya bahwa apa yang saya tunjukkan itu adalah oknum-oknum. Sementara saya menyuruh kamu untuk menunjukkan ada tidak perilaku orang-orang Kristen yang membawa-bawa atribut agama, organisasi-organisasi agama Kristen, kemudian melakukan hal-hal seperti itu. Tidak ada, Sob. Saya tantang kamu, Sob, tunjukkan ada ormas Kristen, misalnya Front Pembela Kristen, terus kerjanya mecah-mecahin etalase, ya, gangguin masjid, ngelemparin masjid. Ada nggak, Sob? Tidak ada. Ya, sekarang yang saya maksudkan kepada kamu, oke lah, kita acuhkan saja ya, kita acuhkan masalah orang Kristen dan orang Islamnya. Sekarang kita lihat tokoh panutan. Kan kita berbicara mengenai tokoh panutan kan, Sob? Nah, sekarang Sob, saya mau tunjukkan kepada kamu, Sob. Inilah, Sob, sang nabiat, sang baginda, Sob. Nah, ini Uncup ini. Luar biasa, Uncup tidak tahu kelakuan sang baginda, tuntunannya sendiri. Aduh, Uncup. Baik, kita tunjukkan ya. Di sini, Sob, jelas sekali ya tertulis apa? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Perhatikan, Sob. Dikatakan begini. Telah menceritakan kepada kami bla 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 dari Rasulullah. Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka, lihat, Sob, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Jelas sudah, Sob ya. Siapa, Sob, yang teloli, Sob? Siapa, Sob? Jelas, Sob. Jadi sudahlah, Sob. Ini jelas nih, Sob ya. Ini perkataan sang baginda sendiri nih. Ya, apabila mereka mengucapkan apa? Mengucapkan syahadat tadi, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Jadi kalau orang tidak mengucapkan syahadat, orang tidak masuk Islam, darahnya tertumpah, hartanya masuk di tangan sang baginda. Ini jelas nih hadisnya. Ya. Nah, bagaimana, Sob, orang nih, kamu berkata mengenai pedang. Sob, kalau kita lihat ya, pedang-pedang Rasulullah nih. Klik aja di sini. Rasulullah itu punya macam-macam pedang. Ada yang namanya Badar, ada yang namanya apa? Pedang ini. Sob, barang siapa yang koleksi pedang lalu suka memberi nama-nama pedangnya, sudah pasti dia bukan tukang iris bawang, tapi tukang iris leher. Loh, Rasulullah itu punya pedang dan pedangnya itu dikasih nama, Sob. Sob,
Saya ini Sob, tukang koleksi ketapel, tukang koleksi apa namanya, senapan kalau zaman masih kecil dulu. Saya kasih nama. Kenapa? Karena memang saya hobinya itu ya mengetapel, menembak burung. Nah itu. Nah, Muhammad tukang mengoleksi pedang, pasti tukang pedangnya pasti untuk motong leher. Gimana Uncup ini, berat Uncup ini. Nah, kemudian Sob, kamu mengutip beberapa ayat tadi di dalam Alkitab. Sob, ketika Tuhan Yesus menyuruh orang, barang siapa di antara kamu yang tidak punya ini, yang tidak bawa bekal, sekarang harus bawa bekal. Yang tidak bawa ini harus. Karena pada waktu itu sedang menghadapi situasi yang berbeda. Nah, sekarang permasalahannya, apakah di situ Tuhan Yesus menyuruh orang untuk berlaku seperti sang baginda yang Anda ikutin itu? Tidak. Buktinya apa? Ketika Simon Petrus mencabut pedangnya dan mengiris salah satu telinga hamba imam besar di situ yang namanya Malkus itu. Di situ apakah Tuhan Yesus mendukung apa yang dilakukan Petrus? Tidak. Sarungkan pedangmu. Coba, malah disuruh sarungkan dan orang itu malah disembuhkan seketika dan sembuh. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh orang membeli pedang dan melakukan telol. Uncup udah mewek ini Uncup ini. Sob, jadi saya minta sama kamu Sob untuk membaca ayat-ayat di dalam Alkitab dengan sampai utuh, sampai selesai baca Sob. Jangan kau baca sepotong-sepotong saja. Kalau yang jelas-jelas, ini udah jelas Sob. Ini tidak terbantahkan. Ayo, lemes Uncup dan pucat.